Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, ya. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya, khususnya para pionir, ya, pengguna kripto, ya. Ini ada sebuah berita yang luar biasa ya, teman-teman. Resmikan gedung baru Bursa Kripto RI berambisi jadi pasar terbesar di Asia. Wah, kita lihat dulu, coy. Ya, ini bikin bergetar ini, ya. Para pionir ini baru-baru nih, baru ya. Kita akan segera memasuki era kripto. Ini muncul di beranda berita saya. Resmikan gedung baru Bursa Kripto AI berambisi jadi pasar terbesar di Asia. Ada gedung barunya. Jakarta Investor ID, PT Bursa Komoditi Nusantara atau dikenal dengan CFX selaku Bursa Kripto mengumumkan peresmian CFX Tower, gedung khusus Bursa Kripto pertama di Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 35 sampai 36 Jakarta Selatan. CFX Tower diresmikan langsung oleh Direktur Utama CFX Subani, Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti Olvi Andrianti, serta dihadiri oleh para pemimpin industri, investor dan pelaku pasar kripto. Direktur Utama CFX Subani mengatakan peresmian CFX Tower merupakan langkah besar bagi industri kripto di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi simbol berkembangnya pasar kripto dalam negeri. Yes. Kami percaya gedung ini akan menjadi tempat pertumbuhnya inovasi aset kripto sekaligus dapat mendorong Indonesia menjadi pemimpin pasar kripto di Asia, kata Subani dalam keterangan persnya Kamis. Tanggal 15 bulan 2 2024 baru, coy. Pionir ini diuntungkan ya. Subani menilai adopsi kripto di Indonesia terus bertumbuh bahkan dapat bersaing secara global. Mengutip laporan yang dikeluarkan Chainalyst berjudul D2023 Global Crypto Adoption Index, Central and Southern Asia are lending the way in grassroots crypto adoption. Indonesia berada di posisi 7 sebagai negara tingkat adopsi kripto tertinggi, bersanding negara-negara seperti India di peringkat pertama, Nigeria kedua, Vietnam ketiga, dan Amerika Serikat di posisi keempat. Ya, Cina jangan ditanya lagi ya. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan menjadi pasar potensial bagi pertumbuhan aset kripto. Untuk itu, menjaga pertumbuhan tersebut, CFX sebagai bursa kripto pertama yang terregulasi di Indonesia hadir bersama-sama dengan regulator, pelaku industri, serta asosiasi untuk memperkuat ekosistem iklim investasi kripto di Indonesia, terutama dari sisi keamanan dan perlindungan kepada investor kripto yang jumlahnya terus meningkat, ujar Subani. Transaksi kripto RI, sementara berdasarkan data dari Bapeti, jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto oleh Bapeti sampai November 2003 mencapai 18,25 juta pelanggan, sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto di Bapeti sebanyak 33 perusahaan. Adapun total nilai transaksi kripto di tahun 2003 tercatat sebesar 122 triliun. Dari sisi regulasi, khususnya kewenangan pengawasan aset kripto pada tahun 2025 akan berpindah dari Bapeti ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai Undang-Undang 423 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, kewenangan pengaturan pembinaan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan. Untuk mendukung perkuatan ekosistem iklim industri kripto, hadirnya CFX Tower dirancang untuk menjadi pusat perdagangan dan inovasi kripto di Indonesia. Gedung ini tidak hanya menjadi rumah bagi bursa kripto, tetapi juga artinya diharapkan menjadi rumah bagi para pelaku industri kripto dan juga komunitas aset kripto di Indonesia. Panjang ini, lumayan panjang ini. CFX Tower menjadi wajah inovasi terbaru di industri keuangan digital Indonesia. Berdiri dengan ketinggian 11 lantai, CFX Tower dirancang untuk menjadi pusat perdagangan dan inovasi kripto di Indonesia serta menjadi rumah bagi bursa kripto.
pelaku industri kripto dan juga komunitas aset kripto di Indonesia untuk bersama-sama memajukan industri kripto di Indonesia. Tutup Subani, editor Emmanuel. Wah, mantap ini teman-teman ya. Semakin mantap ya, semakin membuat deg-degan ya. Untuk di X ya, saya coba mengeksplor dulu di akun X ya. Pi Network, kita lihat dulu Pi Network apa yang ada. Apakah ada teman-teman yang belum KYC? Ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sepertinya saya bertanya di video saya yang terakhir ya, saya coba lihat dulu ya. Saya baru saja lagi mengajukan KYC lewat formulir ya teman-teman, karena Bang Dem ini sekarang semakin gregetan gitu ya. Masakan saya sampai lapor loh ya. Saya bilang saya ini konten kreator dari Indonesia yang terus memuji Pi Network ya kan. Masa Nicholas nggak perhatikan sih ya. Oke ya teman-teman yang tahu caranya, bisa nggak mungkin di kolom komentar, silahkan dijedar di kolom komentar. Dijedar. Video terbaru saya, nah ini dia 4 jam yang lalu. Pemilik Bitcoin sangat beruntung, selamat bawa pulang hanya dengan, wah, kita lihat komentar dulu ya. Apakah ada yang signifikan atau ada yang kontra? Ya mau signifikan, mau kontra, mau pro, ya nggak ada masalah sih bagi diriku ini ya. Saya Bang Dema akan tetap bersemangat. Ini tadi saya mengajukan pertanyaan juga. Saya sudah dulu QC Bang sama akun ibuku, padahal baru akun yang ibu saya Bang. Indonesia besok open mainnet, amin. Wah besok mobil Audi tuh Bang, wow. Besok open mainnet Bang. Oh, kok bisa ya? Tiba-tiba ada seragam yang ngomong. Jangan begitulah Bang, yang bikin kaget-kaget aja nih. Mobil Audi ya, wah saya ini ketinggalan zaman ya. Berapa sih harga mobil Audi ya yang kita lihat dulu ya. Jadi ini angin segar bagi pioner ya. Oh memang mahal ya. Mobil Audi RS7 itu 2,4 M. Audi A8 bisa sampai 10 M. Ya cocok itu kalau harganya 1 pi ya. Oh ya, pioner bisa lah, saya rasa mampu ya. Kalau dengan harga GCV 4,7 M ya mampu lah. 1 pi itu Bang Dema bisa 100 itu dikoleksi. Tapi untuk ngapain juga kan? Oke ya. Teman-teman, itu saja. Semoga tetap semangat ya. Ya, judul video berikutnya ini kayaknya menyangkut mobil Audi ya. Kita ingin bermimpi tinggi banget dulu ya.
Salam sukses bagi rekan-rekan semuanya. Salam.